Nah, benar nggak sih sebenarnya rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Persahabatan yang menjadi rujukan, punya potensi kekurangan, eee, peralatan, alat kesehatan, alat pelindung? Ya, kalau itu jelas ada ya, potensi itu ada. Apalagi sekarang kalau misalkan masyarakat tidak mematuhi himbauan untuk, apa namanya, diam di rumah dan lain sebagainya, itu pasti penularan akan semakin hebat dan lain sebagainya, semakin banyak pasien, load-nya juga akan semakin tinggi, otomatis kebutuhan tenaga kami, kemudian juga, eee, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya itu memang akan semakin tinggi gitu. Namun makanya, kami juga dalam mengelola, misalkan alat pelindung diri dan lain sebagainya, ya kami juga harus putar otak untuk, memanfaatkannya dengan bijaksana gitu. Jadi Mhm. tidak heeh, tidak ada kami membaginya misalnya kapan harus pakai yang ini, kapan harus pakai yang itu dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi saya bilang Mbak Rosy, pasti namanya dalam situasi seperti ini pasti potensi kekurangan itu selalu ada. Oke, kan sekarang rumah sakit rujukan mungkin, Dokter, Budi atau Dokter Yoyo begitu kami memanggilnya, rumah sakit rujukan mulai dibangun, Wisma Atlet, dibangun untuk pasien yang jauh lebih besar antisipasi, tapi kita cukup nggak tenaga medisnya? Ada nggak dokternya? Kalau dari tenaga medis insya Allah kita ada. Tinggal kita melihat Mbak Rosy, nanti potensi ledakannya seperti apa. Ini terkait kebiasaan masyarakat. Masyarakat untuk bisa melakukan pola hidup sehat bersih, menyukseskan program Germas dari pemerintah, itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah biar tidak terjadi ledakan pasien COVID ini. Ya, Karena kalau pasien meledak, seperti yang telah dijelaskan Dokter Mia tadi, tenaga dokter, tenaga perawat tentunya ada keterbatasan jumlah. ya, Kalau pasien terus bertambah sementara tenaga medis kita tetap, ini tentunya akan mengalami kewalahan. betul. Sehingga harapan kita masyarakat bisa menjalankan himbauan dari pemerintah khususnya Kemenkes untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID ini. Ya, karena apa yang kita lihat di Italia misalnya itu udah kewalahan betul, baik rumah Ya. sakitnya maupun para dokternya. Akhirnya kemudian di Italia diprioritaskan yang masih muda atau punya life expect harapan hidup yang lebih besar itu yang ditangani. Yang udah tua-tua ya udah kayaknya di nomor dua kan. Dokter Mia, saya ada pertanyaan begini. Presiden sudah menyerukan rapid test massal cepat gitu. Tapi ada contoh seperti ini. Ada pasien corona yang sudah hampir 2 minggu di rumah sakit, dia positif. Sudah 2 kali menjalankan tes, baru satu hasilnya dikatakan negatif, artinya kabar baik. Yang kedua belum juga diinfokan. Pasangannya sudah seminggu dites juga, swab itu namanya. Tapi sampai sekarang hasilnya juga belum diketahui. Bagaimana kita bisa rapid test, mengetahui hasil yang cepat, yang positif corona di rumah sakit saja, hampir 2 minggu, tesnya baru jalankan 2 kali dan nggak ketahuan hasilnya. Pasangannya sudah seminggu dites, juga sampai sekarang hasilnya nggak diketahui. Ya. Jadi perlu diketahui oleh, pasien, keluarga, dan masyarakat juga, untuk kami contohnya di rumah sakit rujukan itu kami memeriksakan swab ya, swab untuk pemeriksaan, COVID ini memang dari pihak rumah sakit yang mengambil sampelnya ya, melakukan swab tenggorok, swab hidung gitu. Namun perlu diingat bahwa seluruh sampel itu kami, berikan kepada lab yang ditunjuk khusus dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi tidak kami kelola di rumah sakit sendiri, jadi kami kumpulkan terpusat di situ. Awal-awal mungkin karena, jumlah pemeriksaannya tidak terlalu banyak ya, sekitar 3 hari harusnya keluar hasilnya. Namun Hmm. memang karena sekarang, pemeriksaannya pasti melonjak gitu ya, jadi mungkin terjadi keterlambatan dalam pengeluaran hasil. Jadi sekali Jadi lagi itu memang Jadi rumah sakit dikumpulkan itu hanya mengambil sampel, kemudian sampel betul itu ya, dibawa ke Litbangkes, di bawah ya Kementerian ya Kesehatan, ya, disitulah kemudian hasilnya. Jadi ada bottleneck betul. di situ ya? Nah iya betul. Oke. Ya, karena seruan presiden untuk, mengadakan rapid test, menyiapkan alat tes yang begitu besar, Ya semua kemudian ada secara, eee eee, apa,
inisiatif memeriksakan, terutama mereka yang sudah punya gejala, akan percuma ketika hasil tes itu tidak juga keluar hasilnya. Karena mereka yang diperiksa akan terus bisa berpotensi menjadi virus carrier atau pembawa virus.